Halo, selamat siang Pak Jonter dan teman-teman yang saya kasihi. Kami kelompok 8 dari kelas 3C akan mempresentasikan hasil penelitian jurnal ilmiah kami dengan judul Dampak PPKM Darurat terhadap Sektor Perhotelan di Bandung. Perkenalkan, nama saya Shirley Kristabella dengan NIM 015412000077 dan rekan saya. Nama saya Stephen Antoni Wibowo dengan NIM 015412000081. Nama saya Gibi Florencia dengan NIM 015412000079. Halo, saya Cedric John Nicholas dan NIM saya adalah 015412000047. Abstrak. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah itu berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Beberapa peneliti menganggap penanganan pandemi COVID-19 sebagai krisis yang membutuhkan langkah-langkah manajemen krisis yang efektif. Secara khusus, ada kesenjangan dalam penelitian yang memetakan cara ke depan yang dapat digunakan manajer sebagai panduan untuk memulihkan dan menghidupkan kembali industri perhotelan setelah pandemi ini. Makalah ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif, sehingga diperoleh hal yang menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan menghadapi pandemi semacam ini masihlah sangat rendah. Hotel telah difokuskan untuk memastikan transparansi dengan karyawannya, kemudian memberikan informasi yang memadai, dan mendesentralisasikan kekuasaan ke tingkat departemen untuk menangani dampak COVID-19 khususnya pada pemberlakuan PPKM saat ini. Tujuan penelitian kelompok kami yaitu untuk membahas reaksi manajerial industri perhotelan selama krisis pandemi COVID-19 dan pendekatan strategis potensial yang mungkin dilakukan hotel di masa depan. Fokus pada konteks adalah hotel di Bandung dapat memberikan model baru kepada para sarjana dan menginformasikan para manajer tentang cara menghadapi krisis yang bersifat dan besarnya seperti itu, terutama di negara yang sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi terburuknya. PPKM Bandung. PPKM Bandung saat ini sedang diperketat dan banyaknya tempat wisata dan hiburan yang sedang ditutup. Tentunya dengan adanya PPKM ini sangatlah berdampak pada industri perhotelan. PPKM di Bandung juga menyebabkan banyaknya ruas jalan yang ditutup. Padahal industri pariwisata sangatlah bergantung pada perjalanan dan juga pergerakan lalu lintas. Pendahuluan. Hampir semua perekonomian dunia saat ini terhenti karena COVID-19. COVID-19 adalah jenis infeksi virus baru yang muncul menjelang akhir tahun 2019. Salah satu sektor yang paling terpukul pada saat pandemi COVID-19 ini adalah industri perhotelan. Beberapa langkah yang disarankan oleh WHO adalah pembatasan perjalanan dan juga penutupan perbatasan. Tindakan yang diambil untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di tingkat internasional memiliki konsekuensi yang sangat langsung pada industri perhotelan dari perspektif bisnis, konsumen, dan juga tenaga kerja. Hotel juga dituntut untuk beradaptasi dengan munculnya beberapa hukum dan perubahan baru. Namun, untuk tetap bertahan, para manajer hotel harus berupaya untuk ikut beradaptasi dan mengubah cara operasional hotel. Tidak hanya itu, pasca krisis ini pun hotel harus tetap melakukan perubahan dan adaptasi. Hotel harus menemukan cara yang efektif dan mengoptimalkan kinerja staf mereka. Bila mereka belum bisa mengeksekusi hal tersebut, maka akan sulit sekali untuk hotel dapat bertahan. Bisa dilihat pengunjung harus menaati protokol dan norma di lingkungan area sekitar hotel. Kemudian kebersihan setiap kamar pun sangat dijunjung tinggi. Kamar harus sanitasi dengan baik dan juga steril. Hal ini dapat membuat pengunjung nyaman dan juga menanamkan nilai kepercayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Stephen Antoni. Studi ini dianggap relevan karena mempertimbangkan praktik hotel di Timur Tengah dan penerapannya pada wilayah geografis Bandung menjadikannya studi perintis di wilayah tersebut. Penelitian ini sangat berguna bagi pemilik bisnis di sektor perhotelan yang ingin meningkatkan kompetensi manajer melalui praktik strategis yang patut dicontoh, yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menilai dampak COVID-19 pada industri perhotelan. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya,
virus COVID-19 yang sudah mewabahi Indonesia selama kurang lebih 1 tahun. Tentu ada banyak dampak dan perubahan yang terjadi selama pandemi. Di sini penulis ingin mengetahui apa saja dampak yang disebabkan oleh virus COVID-19 terhadap dunia pariwisata, terutama sektor perhotelan. Dengan adanya dampak yang menyebabkan perubahan ini, penulis juga ingin mengetahui bagaimana reaksi dunia perhotelan terhadap pandemi yang sedang terjadi, serta strategi apa saja yang akan digunakan hotel untuk menghindari kerugian. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana keadaan industri pasca pandemi dan rencana apa saja yang telah mereka buat untuk periode pasca krisis. Untuk metodenya, metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyajikan perspektif baru tentang tantangan dan peluang hotel menghadapi krisis dalam konteks pasar berkembang, yaitu hotel di Bandung. Makalah ini menawarkan bagian tinjauan pustaka yang mencoba menyajikan penelitian terkini tentang dampak COVID-19 pada perhotelan. Kemudian bagian metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan literatur dan menganalisisnya, yang kemudian didapatkan bagian hasil temuan, bagian diskusi tentang hasil, dan terakhir kesimpulan. Menurut ahli, yaitu menurut Nasir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, fakultas, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk dampak COVID-19 pada industri perhotelan di Bandung, yaitu yang pertama, hotel menghadapi penurunan bisnis dan kerugian pendapatan. Yang kedua, sangat sedikit tamu hotel yang mempertahankan reservasi mereka karena bandara lokal dan internasional ditutup. Selanjutnya ada pembatasan, airlines drop, dan PSBB berpengaruh pada penurunan okupansi. Dan yang terakhir, ribuan karyawan kehilangan posisi karena hotel memangkas biaya. Sekarang kita akan melihat reaksi strategis hotel terhadap pandemi. Semua peserta mengklaim bahwa mereka tidak siap menghadapi pandemi karena tidak diantisipasi oleh mereka. Pemerintah tidak membahayakan bahwa pandemi ini akan terjadi dan menyebabkan kinerja industri perhotelan sedemikian tidak efisien. Hotel-hotel di Bandung sering menghadapi bencana nasional reguler yang manajemennya siap dan menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk dihadapi, dan kegiatan semacam itu mengancam operasi mereka, terlepas dari pelatihan manajer dalam menghadapi berbagai krisis secara strategis. Pandemi COVID-19 ini menghadirkan berbagai jenis tantangan yang tidak diperhitungkan oleh tim eksekutif saat merencanakan. Setelah itu, kita mempunyai analisis strategi hotel yang disesuaikan. Keputusan menunjukkan pendekatan yang berbeda hotel diadopsi. Karena penurunan pendapatan dan pembatalan pemesanan, banyak hotel meminimalkan pengeluaran mereka melalui pemantauan biaya yang ketat. Namun mereka berhati-hati untuk tidak membahayakan standar elit mereka dalam prosesnya. Manajemen juga memastikan semua staf mereka mengambil hari libur tahunan mereka untuk mengurangi pengeluaran di samping itu. Langkah-langkah seperti bonus pembekuan dan insentif yang berhak untuk anggota staf diambil. Hotel mereka menyesuaikan harga kamar dan menu sesuai dengan permintaan pasar. Langkah-langkah ini memungkinkan mereka untuk mengekang pengeluaran dan menghilangkan biaya tambahan. Manajerial juga memutuskan untuk meningkatkan jumlah personel keamanan mereka dan menjaga komunikasi yang erat dengan agen mereka. Banyak manajer bertindak dengan tergesa-gesa sejak hari pertama pandemi. Keputusan lain termasuk meninjau kinerja karyawan dan memberdayakan mereka dalam krisis. Terlepas dari kemungkinan penutupan sektor ini, hotel tidak mempertimbangkan untuk memberhentikan personel mereka, tetapi mempertahankan komunikasi yang konstan, pelatihan online, dan mempraktikkan transparansi. Sekarang kita akan melihat industri perhotelan pasca COVID-19. Orang-orang yang diwawancarai mengidentifikasikan bahwa masa depan industri perhotelan dengan pemberdayaan dan strategi yang memadai dari para pemangku kepentingan dapat menunjukkan pemulihan. Manajemen hotel percaya bahwa pemulihan dari pandemi dimungkinkan melalui langkah-langkah mitigasi keamanan. Fokus akan beralih ke pasar lokal karena pemulihan akan memakan waktu beberapa tahun, memaksa hotel untuk mengembangkan tim manajemen pandemi untuk memfasilitasikan penerapan langkah-langkah keamanan.
Meskipun tindakan pencegahan dapat memicu pemulihan yang lebih cepat di masa pendatang, beberapa gerai akan tetap buka sebagian karena wisatawan akan lebih memilih untuk mengubah pemesanan dan akan lebih memilih hotel yang lebih kecil di mana keramaian minimal. Bagi banyak orang yang diwawancarai, teknologi akan berada di atas angin karena akan menggantikan tenaga manusia. Hotel akan sangat bergantung pada teknologi karena tamu akan lebih memilih interaksi tatap muka yang minimal. Jaringan hotel serta merek dan nama terkenal akan mengalami dampak yang lebih rendah daripada bisnis keluarga perorangan karena banyak pelancong akan mempercayai jaringan hotel untuk standar sanitasi dan kebersihan mereka. Karena pandemi ini, sekarang dalam hotel kita mempunyai beberapa normal baru. Pertama adalah perbedaan pengelolaan kerumunan, antrian, dan penentuan jumlah maksimum orang. Perbedaannya dengan banyak poster yang ditampilkan sesuai area dan keperluan. Diberikan tanda jarak di beberapa tempat, karyawan dan tamu mengharuskan memakai masker, dan tersedia tempat cuci tangan atau hand sanitizer di lebih banyak tempat. Strategi sektor perhotelan untuk periode pasca kritis. Hotel mengembangkan strategi pasca krisis yang akan membantu mereka kembali ke bisnis dan terus beroperasi. Strategi hotel pasca kritis yang pertama ada kebersihan dan keamanan. Para tamu akan lebih bersedia untuk memesan di jaringan hotel internasional, di mana prosedur pembersihan dan kebersihan dipercaya. Oleh karena itu, hotel bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah yang mempromosikan keselamatan dan kebersihan bagi staf dan tamu mereka setelah dibuka kembali. Yang kedua, ada kerjasama, kolaborasi, dan pemasaran. Manajemen menginginkan hotel untuk berkolaborasi dengan sektor perjalanan dan pariwisata negara. Universitas, agen perjalanan, kementerian, dan penyelenggara acara untuk membuat komite yang ditugaskan dengan teknik brainstorming untuk membantu mempromosikan acara dan perjalanan lokal. Kolaborasi antara sektor swasta dan publik akan memicu pengembangan metode inovatif, rencana pemasaran dan segmen baru untuk menghidupkan kembali sektor perhotelan. Menyiapkan pembukaan dan melakukan publikasi adalah dua hal yang sangat esensial untuk dilakukan. Hal-hal yang perlu diterapkan oleh hotel. Tentunya, di masa pandemik ini banyak keputusan dan perubahan yang harus dilakukan oleh hotel agar semua bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Semua ini dilakukan agar hotel dapat memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi tamu yang akan datang. Yang pertama adalah staff. Manajemen hotel juga perlu berinvestasi dalam pelatihan staff tentang langkah-langkah keamanan dan multitasking. Yang kedua adalah pembayaran. Memberikan metode pembayaran dan jangka waktu yang fleksibel untuk para tamu. Hal ini dilakukan untuk membantu mempertahankan cash flow. Yang ketiga adalah sistem. Membuat paket-paket penginapan dengan harga yang masuk akal seperti memulai paket long stay atau stay now pay later. Program ini tentu akan meningkatkan daya tarik dan kenyamanan tamu. Kini, banyak hotel-hotel di Bandung yang dijadikan tempat isolasi mandiri atau OTG yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk bisa menjadi tempat karantina OTG, pihak hotel harus terlebih dahulu mengajukan ke PHRI. Hotel-hotel ini sudah diuji dan mendapatkan izin pemerintah untuk memberikan fasilitas khusus penanganan COVID-19. Hotel-hotel tersebut juga memberikan paket khusus seperti karantina, isolasi mandiri, atau long stay untuk yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Kebersihan kamar dan kemampuan staf dalam menangani COVID-19 juga sudah dijamin. Biaya, literatur dan temuan dari wawancara menunjukkan bahwa salah satu bidang yang paling terpengaruh dalam industri perhotelan adalah manajemen biaya. Menurut Hokwe et al., tahun 2020, sebagian besar hotel tidak siap menghadapi tantangan besarnya COVID-19 dan harus mengambil tindakan untuk mengurangi biaya. Hotel-hotel lain terpaksa mengurangi jumlah karyawan karena tantangan ekonomi akibat COVID-19. Industri perhotelan menghadapi banyak tantangan akibat pandemi, dan saat ini diakui sebagai salah satu industri yang paling terkena dampak negatif di seluruh dunia. Kurangnya kesiapsiagaan ini menimbulkan lebih banyak tantangan dalam menghadapi situasi dan efek yang lebih merugikan. Krisis telah mendorong para pemangku kepentingan di industri perhotelan, khususnya manajer, untuk mengubah pola pengambilan keputusan mereka dalam menghadapi berbagai masalah. Dari wawancara tersebut, terbukti beberapa hotel mengembangkan strategi pengurangan biaya di tengah pandemi ini.
efek dari pandemi ini, taktik pemasaran konvensional tidak akan berguna dalam meningkatkan penjualan, dan lebih baik menghemat anggaran untuk memotong pengeluaran setelah pandemi berakhir. Manajer harus berpikir lebih kreatif tentang pemasaran seperti promosi lewat sosial media. Hotel mengubah pola operasional mereka, berinvestasi dalam aspek-aspek seperti makanan dan minuman yang permintaannya diperkirakan akan meningkat. Kedepannya diharapkan akan ada perubahan dalam operasi yang membuat mereka lebih fokus pada teknologi, karena pengunjung akan lebih cenderung memilih teknologi daripada kontak manusia. Hotel harus mengembangkan strategi manajemen berdasarkan kepemimpinan keselamatan, motivasi, dan mempromosikan perilaku keselamatan karyawan dari 4 aspek: pembinaan keselamatan, perawatan, motivasi, dan kontrol. Manajer hotel lainnya fokus untuk berkomunikasi secara transparan dengan karyawan, memberikan informasi yang memadai, dan mendesentralisasikan wewenang ke tingkat departemen untuk menangani dampak COVID-19. Dampaknya bagi staf, ada laporan yang menyatakan bahwa karyawan per jam adalah yang paling terkena dampak di industri ini dibandingkan dengan karyawan yang bekerja sesuai kontrak bulanan. Orang-orang yang diwawancarai juga melaporkan bahwa pekerja lepas paling terpengaruh oleh keputusan pemutusan hubungan kerja, dan keputusan pemutusan hubungan kerja dibuat berdasarkan harapan manajer hotel yang tidak diperhitungkan. Banyak manajemen hotel memutuskan untuk memberhentikan pekerja. Keputusan mereka dianggap brutal, terutama karena pandemi membuat orang sulit mendapatkan pekerjaan alternatif di perhotelan atau di industri lainnya. Dampaknya bagi pengunjung, tetap melakukan social distancing, menggunakan masker setiap saat, tidak mementingkan keperluan sendiri, dan terus menjaga kebersihan diri dan sekitarnya. Sementara itu, dengan berbagi gambaran tentang kemiskinan yang meluas dan penyediaan layanan yang buruk, Bandung telah membayar harga untuk keterbelakangan kelembagaan. Negara tidak lagi kredibel untuk menjamin keselamatan calon wisatawan atau mendukung ekosistem pariwisata. Kesimpulannya, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengatasi reaksi manajerial industri perhotelan selama krisis pandemi COVID-19 dan pendekatan strategis potensial yang mungkin diadopsi oleh hotel di masa depan. Tantangan utama makalah ini adalah mengkaji industri hotel hanya dalam konteks Bandung. Dalam penelitian penulis telah memilih untuk mempelajari dampak pandemi COVID-19 dalam konstelasi kelembagaan negara berkembang, yaitu Bandung, dan dalam konteks krisis ekonomi. Faktanya, Bandung saat ini menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa. Dengan nilai mata uangnya yang menurun, bisnisnya yang tutup, harga barang-barang kebutuhan pokok yang meroket, dan kelaparan mengancam rakyatnya yang paling miskin. Keterbatasan kedua terkait dengan rencana pengambilan sampel. Karena penelitian ini berfokus pada hotel bintang 4 dan 5 di Bandung, hasil dapat mempengaruhi penerapan di jenis penginapan lainnya. Studi penulis membuka jalan untuk penelitian masa depan, sementara juga menjawab pertanyaan tentang strategi dan rencana pasca krisis dan cara mereka berfungsi dari waktu ke waktu. Penulis berharap bahwa penelitian masa depan akan dibangun atas penelitian ini untuk memeriksa bagaimana strategi bisnis pasca krisis berkembang. Berikut merupakan referensi jurnal ilmiah dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam perilaku. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih.